bolak-balik, bukan tidak boleh, tapi adabnya seperti itu. Makanya kenapa kalau kita ngimamin itu, kalau ngaji atau kalau membacain surat itu tidak boleh dibolak-balik, tidak boleh makruh, tidak boleh dibolak-balik. Jadi misalnya kita awalnya rakaat pertama baca Al-Falaq, terus rakaat kedua baca sebelumnya, yaitu misalnya Tabbat situ kan. Itu di kitabnya Imam An-Nawawi, Adabil Quran wa Hamalatuhu, At-Tibyan fi Adabil Quran ya kalau nggak salah ya. Itu dijelasin, itu adab ya, itu adab. Saya pernah dengar juga dari guru kita Abi Ihya Al-Mudi, Abu Ya juga berkata seperti itu. Jadi kalau baca itu ya harus urus susunan surat kan begitu. Jadi ini saya mulai dari atas ke bawah. Mau nggak mau harus selesai setiap pertemuan itu setiap dua kali pertemuan itu satu surat kan begitu. Baik. Surat Al-Ikhlas. Surat ini Makiyah itu semuanya. Jumhur ulama menyatakan surat ini adalah Makiyah. Artinya turun di sebelum hijrah, itu maksudnya. Turun sebelum hijrah. Rasulullah Muhammad SAW, yaitu turun di Mekah, Makiyah. Jumlah ayatnya itu ada yang, kalau jumhur, jumlah ayatnya berapa? 4. Itu yang standar 4. Ada yang menyatakan jumlah ayatnya itu 5. Ada yang mengatakan jumlah ayatnya itu 5. Gimana yang 5? Qul huwallahu ahad sama. Ini ada yang menyatakan jumlahnya 5 ayat. Tapi yang jumhur menyatakan 4 ayat. Qul huwallahu ahad 1, Allahus samad 2, lam yalid wa lam yulad 3. Jadi sekaligus satu ayat gitu kan. Ya, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu yang keempat. Kita pakai yang mayoritas ya, bacaan mayoritas. Nama surat ini banyak. Sumiyat di asma' katsirat, asyharuha suratul Ikhlas, Al-Ikhlas. Nah, diberi nama ini banyak banget. Surat ini diberi nama dengan nama yang banyak, di asma'in katsirat, asyharuha suratul Ikhlas. Yang paling populer itu adalah surat Al-Ikhlas. Di annaha tatahaddatsu 'anit tauhid al-khalisi lillahi azza wa jalla. Karena memang berbicara tentang pembersihan diri untuk mentauhidkan, pembersihan jiwa untuk mentauhidkan jiwa ini dalam rangka mengisahkan Allah azza wa jalla. Al-Ikhlas. Ada surat yang sama namanya. Siapa yang tahu? Surat apa? Yang mirip dengan surat Al-Ikhlas. Namanya juga surat Al-Ikhlas. Surat apa? Yang tahu saya kasih hadiah. Yang tahu saya kasih hadiah. Surat apa? Ada yang tahu? Yang offline? Yang silakan kalau yang mau di Zoom mau jawab, ya silakan. Surat apa? Saya hitung 1, 2, setelah 3 tak berlaku hadiah. Bisa? Tidak tahu. Surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun juga disebut dengan surat Al-Ikhlas. Itulah beberapa sholat sunnah dianjurkan membaca rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua juga Al-Ikhlas. Maksudnya rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun Al-Ikhlas, rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Itu seperti itu. Al-Ikhlas ya. Karena sama-sama Qul ya ayyuhal kafirun itu mesejnya, pesannya adalah memurnikan yang namanya tauhid di jiwa kaum muslimin. Oke.
Ini saudaraku ikhwataddin fillah. Ada beberapa keutamaan dari surat ini yang disebutkan oleh Dr. Wahab Az-Zuhaili. Waradat ahaditsu katsiratun fi fadli hadhihi surah. Banyak sekali hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan surat ini. Di antaranya adalah bahwa surat ini setara dengan sepertiga Al-Quran. Ini sudah ma'ruf ya, sudah sangat populer. Maksudnya karena memang Al-Quran itu kan ada tauhid, disebutkan di sini Al-Quran itu ada tauhid, kemudian ada syariat, dan ada penjelasan sejarah. Nah, penjelasan tauhid itu semuanya lengkap ada di surat Al-Ikhlas. Sehingga orang yang membaca surat Al-Ikhlas itu maknanya saudara dia sudah paham sepertiga dari makna Al-Quran itu. Bukan kemudian rame-rame baca surat Al-Ikhlas 3 kali supaya bisa masuk kategori hatam 1 kali bacaan Al-Quran. Tidak. Tapi itu maknanya, isinya itu sepertiga dari Al-Quran. Makna dari surat Al-Ikhlas, saudara. Oke, saya pikir itu dulu yang berkaitan dengan keutamaan. Mari kita masuk, saudaraku, ke tafsirannya. Kul, kata-kata apa? Kul. Kata-kata kul huwallahu ahad. Kul. Kata-kata kul, ya sebagaimana di berbagai surat juga ada kata-kata kul. Seringkali ya kita membaca di beberapa surat itu ada kata-kata kul. Ada beberapa kul. Kul itu artinya apa? Katakan. Ini kata para ulama, kalau Al-Quran itu adalah kalamnya Rasulullah Muhammad SAW, kalau Nabi Muhammad mengaku-ngaku Al-Quran itu adalah kalamnya dia sendiri, kalamnya beliau sendiri, maka yang patut paling ngerti nggak maksudnya? Jadi kan selama ini kan dunia orientalis barat itu sebagian besar menganggap Al-Quran itu adalah catatan Nabi Muhammad. Karena kepintaran Nabi Muhammad, karena kecerdasan Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad pernah melalang buana ke Syam, atau menulis cerita-cerita dongeng, dan itu yang diungkap juga oleh orang-orang jahiliyah seperti Abu Jahal, seperti An-Nadhr bin Al-Haris, yang menganggap itu adalah asatirul awwalin, dongeng-dongeng masa lalu yang dicatat ulang oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga saudaraku ikhwataddin fillah, kalau umpamanya itu benar catatan Nabi Muhammad, seharusnya Nabi Muhammad menyembunyikan kata-kata apa? Kul. Karena kata-kata kul menunjukkan susah kan, kalau dia menyatakan saya menyatakan diri saya sendiri, kul katakanlah ya Muhammad, kan begitu kan? Masa saya mencatat pada diri saya sendiri, katakanlah ya Muhammad. Sehingga kata-kata kul di sini, saudaraku ikhwataddin fillah, ini menjadi dalil bahwa sesungguhnya Al-Quran itu adalah kalamullah al-mu'jiz. Al-Quran itu adalah kalamullah yang penuh dengan mukjizat dan mukjizat. Dan Al-Quran ini, saudaraku ikhwataddin fillah, bukan kalamun nas, bukan kalam Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kata-kata kul. Oke, kita lanjut. Terus setelah itu apa? Ada kata-kata huwa. Nampak nggak di tulisannya? Ada kata-kata huwa. Kalau di bahasa Indonesia namanya persona grata bentuk ketiga. Dia. Saya ingin tanya, ketika ada kata-kata dia, sebelumnya ada perbincangan nggak? Iya kan? Sebelumnya ada perbincangan dan nggak ujuk-ujuk apa? Dia. Misalnya, saya cerita, itu si Hasan itu, dia itu senang ngaji. Si Hasan itu belajarnya luar biasa. Bla bla bla, saya cerita Hasan. Tiba-tiba saya ganti dengan, dan dia itu, berarti yang maksud dia itu siapa? Hasan. Tidak ada kalimat dia kecuali sebelumnya sudah disebut namanya. Betul nggak? Itu tata bahasanya begitu.
kecuali Allah Azza wa Jalla. Makanya di tema saya itu saya sebar itu hakikat huwa. Ini amazing saudaraku. Ini luar biasa. Ini lupa. Tiba-tiba katakan yang amat huwa. Kok tiba-tiba ngomong huwa? Sebelumnya kan mesti ada kalimat pengantar. Siapa? Kok tiba-tiba huwa? Berarti Ibu, Pak Hafizahullah, di lawan bicara itu sudah ada gambaran tentang Allah. Sudah ada gambaran tentang Allah. Sehingga langsung disebut huwa. Kayak tadi itu, sudah ada gambaran tentang Hasan. Saya cerita tentang Hasan. Sudah ada gambaran. Terus saya bicara dia. Orang sudah paham. Bahwa yang saya maksud dia adalah siapa? Hasan. Nah ini, nggak ada cerita sebelumnya. Nggak ada kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya mestinya itu adalah Allah, 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 Allah. Baru kan Allah. Kan begitu kan. Dia adalah Allah. Enggak. Tiba-tiba sudah apa? Huwa. Dia. Dia. Allah. Ahad. Kan begitu. Berarti huwa itu sendiri itu nama Allah. Kita ada yang katakan begitu. Huwa itu nama Allah. Kul. Huwa itu nama Allah. Wallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul qudusus salamul mu'minun, dan seterusnya itu. Al-Asmaul Husna. Kan gimana dikata apa? Huwa. Huwa itu nama Allah. Makanya saudaraku, jangan terlalu menyalahkan tergesa-gesa. Ketika ada orang wiritan hu. Karena itu Allah itu nama Allah itu. Huwa itu nama Allah. Ya buktinya Al-Quran sebutkan kul huwallah, kul huwa. Tiba-tiba huwa. Sebelumnya mesti ada cerita. Tiba-tiba huwa. Berarti ini saudara ikhwatiddin fillah, huwa ini sesuatu yang amazing. Makanya di kalangan orang-orang sufi, wawunya disukunin. Nah, wawunya disukunin menjadi apa? Hu. Menjadi hu. Nah, itu di channelnya Ustadz Adi Hidayat mengkritik tentang hu. Tidak apa-apa. Dalam dunia kayak begini mengkritik, memperdebatkan silakan. Tapi orang-orang sufi itu juga punya dasar. Itu dari kata huwa yang kemudian dia ringkas menjadi hu. Hu itu yang dimaksud siapa? Allah Azza wa Jalla. Ini rahasia tentang huwa, saudara. Jadi huwa ini memang sesuatu yang para ulama menyebut ini adalah nama tersendiri. Untuk huwa itu adalah nama tersendiri. Kalau dalam bahasa Arab itu domir syah. Itu domir syah, yaitu kata ganti yang tidak menggantikan manapun, gitu kan. Jadi tiba-tiba ujuk-ujuk sudah ada di situ. Huwa. Dan itu menunjukkan bahwa adalah sebuah nama huwa. Dan itu ada yang sudah ada Allah. Seolah ini kan asbabun nuzulnya, saya ceritakan asbabun nuzul. Wa qala Qatadah wa Dhahhak wa Muqatil ja'a nasun minal yahudi ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu sif lana rabbak fa inna Allah anzala ni'atahu fit Taurat wa akhbarana min aysa wa akhbirna min aysahu wa min ay jinsin huwa adhadu huwa am nuhasun am fiddatu wa hal ya'kul wa yashrab wa mimman warasa dunya wa man yurisuha fa anzalallahu tabaraka wa ta'ala hadhihi surah hiya nisbatullah khawassa. Ini yang dinukil oleh Qatadah dan Dhahhak Muqatil adalah asbabun nuzulnya ja'a nasun minal yahudi, datang seseorang dari kalangan Yahudi. Nas itu banyak ya. Datang sekelompok manusia dari kalangan Yahudi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi ini tanya, sif lana rabbak. Ya Muhammad, coba gambarkan ke kami tentang Tuhan yang selama ini kau minta kami suruh menyembah itu Tuhan. Karena fa'innallaha anzala ni'atahu fit Taurat, karena Allah telah menurunkan sifat-sifat Tuhan itu di Taurat. Fa'akhbirna, maka beritakan kepadaku ya Muhammad, min ayyi syai'in, dari apa itu Tuhan huwa. Nah, dari apa itu huwa? Huwa itu dia.
Dari apa itu dia itu? Yang kau sebut Tuhan, dari apa dia itu? Min ayyi jinsin huwa, lagi-lagi huwa kan? Dari jenis apa itu huwa itu dia itu? Ada hadun huwa? Apakah dia itu emas, atau nuhas, atau fiddah, atau perak, atau kayu? Begitu. Wahal yakul wa yusrab, apa dia makan dan minum? Apakah dia sudah mewariskan dua atau diwariskan di dunia? Maka fa'anzalallahu tabaraka wa ta'ala hadhihi surah. Allah menurunkan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Jadi artinya nama Allah itu sudah ada di kalangan Yahudi, di kalangan jahiliyah. Nama Allah. Qul huwallahu ahad. Huwa. Jadi tidak perlu disebut Allahnya sebelumnya karena sudah dipertanyakan. Huwa itu dari jenis apa? Huwa itu dari benda apa? Huwa itu dari apa? Dipertanyakan terus-menerus. Dan jawab kemudian sama Allah, Qul huwallahu ahad. Jadi itu ya rahasianya. Kenapa tiba-tiba muncul kata huwa? Karena itu memang dipertanyakan sehingga Allah langsung mengatakan huwa dia. Dia tanpa disebut nama pun mereka sudah paham. Tanpa disebut nama pun sudah dimengerti bahwa ini maksud huwa adalah Allah. Maka kita orang Islam, kalau sudah disebut dia, Allah, mestinya begitu. Itu rahasianya. Kenapa wiritan orang-orang siapa? Sufi tadi, huwa. Nggak salah. Kalau versi kami sih nggak salah. Gitu. Kalau yang menyaksikan YouTube ada yang nggak sependapat, nggak ada masalah. Gitu. Tapi itu dasarnya. Karena sudah disebut, enggak. Orang kalau disebut huwa, di zaman Nabi Muhammad disebut huwa, itu yang dimaksud adalah Allah. Kalau huwa berdiri di sini, huwa, itu yang dimaksud adalah Allah. Makanya itu tadi, huwa, karena untuk memudahkan lisan ini untuk berzikir, akhirnya disukun wawunya, menjadi hu, kan gitu. Itu ya, apa namanya, tafsiran dari kalimat hu, yaitu huwa. Baru kemudian disebut Allah. Kan seharusnya kul Allahu ahad. Kan begitu mestinya. Tapi kul huwallahu ahad. Baru disebut Allah. Jadi huwa itu adalah Allah. Allah itu adalah huwa, saudara. Allahu ahad. Ini ikhwatuddin ridwanullah yang luar biasa ya. Dari kalimat huwa. Mari kita coba ahad. Sebentar, Allah, lafzul jalalah. Lafzul jalalah ini memang di kalangan ulama terjadi perbedaan pendapat. Ada yang menyatakan lafzul jalalah ini yaitu kalimat Allah itu mustaq. Mustaq itu dalam bahasa Indonesia derivat. Jadi pecahan dari sebuah kalimat yang lain. Ada yang menyatakan Allahu alam. Allah itu adalah sudah nama, sudah enggak pecah. Kayak misalnya Junaidi ini pecahan dari kata apa? Jundun. Derivat dari jundun. Udah menjadi tasghir, menjadi Junaidi. Kalau ada namanya Ali, itu pecahan dari kata alam. Ya, pecahan dari ain lam. Atau derivat turunan dari alam. Kalau ada nama Suharto, itu pecahan dari apa? Su dan Harto, begitu. Masa? Oh, Su dan Harto begitu. Su itu artinya apa? Hah? Baik, harta itu harta. Suharto, harta yang baik. Soekarno, kalau Robert, itu pecahan nggak kata-kata Robert? Robbi, ya kan? Jadi kata Robbi. Coba cari kalimat yang itu tidak pecahan atau derivat dari yang lain. Apa? Jibril itu tidak pecahan dari apapun. Mana? Dari apa? Kalau Malik pecahan dari kata malak. Turunan kata dari kata malakah. Malik. Ada namanya Rahim. Itu pecahan dari kata Rahimah. Ada
nama siapa sih? Kalau Ustaz Maskur, kita dikatakan apa? Syakara. Maskur, syakara. Misalnya ada Ari, namanya Ari, nggak ada pecahan kata, maka itu adalah alamun, isim alam, itu nama utuh. Ya. Nah, Allah itu pecahan kata dari sebuah kalimat atau nama tersendiri, itu berbeda pendapat di kalangan para ulama. Ya, berbeda pendapat. Di antaranya, ibu-ibu, Pak Hafizahullah, kalimat Allah itu berasal dari kalimat Allah itu berasal dari ini pecahan dari kata aliha. Ini mudah-mudahan bisa melihat ya. Aliha, Allah ada aliha. Aliha ini artinya mengherankan. Mengherankan. Terus ada juga artinya menakjubkan. Terus ada juga aliha itu dari kata aliha. Jadi ada ya, ali. Artinya adalah ma'bud, ditaatin. Makanya Allah ini kalau tidak pakai al menjadi ilah. Ya, ilahun. La ilaha illallah. Tiada ilah kecuali Allah. Ada yang menyatakan itu pecahan dari kata alihah yang merupakan kalimat yang sama dengan ilah, Tuhan kecil. Maka dulu almarhum Nurcholish Madjid itu menyatakan tiada Tuhan dengan huruf T besar. Tiada Tuhan dengan huruf T kecil kecuali Tuhan dengan huruf T besar. Itu kan heboh itu. Heboh kan di Indonesia heboh pada waktu itu ya. Saya masih kuliah pada waktu itu. Almarhum Dr. Nurcholish Madjid, ya mudah-mudahan Allah merahmatinya, ya. Itu mengeluarkan sebuah statement. Beliau kan terkenal sebagai orang liberal, gitu kan ya. La ilaha illallah diterjemahkan dengan la ilaha, tiada Tuhan T kecil, illallah T besar, kecuali Tuhan. Tiada Tuhan kecuali Tuhan. Tuhan yang pertama T kecil, Tuhan yang kedua T besar. T besar itu adalah Allah karena makrifat. Jadi ilah ditambah al menjadi Allah. Ilah ditambah al menjadi Allah. Nah itu biasanya dalam bahasa Indonesia ditulis T besar. Karena kalau makrifat ditulis T besar. Kalau nakirah T kecil, begitu kan. Misalnya masjidun, itu dalam bahasa Indonesia translate-nya M kecil, masjid. Tapi kalau sudah al-masjid, itu biasanya M-nya menjadi besar. Begitu. Ya, itu perdebatan. Tapi ulama mayoritas menganggap lafzul jalalah Allah itu adalah alam. Jadi itu nama tersendiri. Nggak bisa dipecah-pecah. Itu Allah. Nggak terpecah dari derivasi manapun, dari kalimat manapun. Itu kata para ulama. Wallahu a'lam. Oke. Itu tentang wallah. Ahad. Ahad ini sifat atau dia kata benda biasa. Ada yang menyatakan itu adalah sifat. Jadi Allahu Ahad. Allah yang satu. Apa bedanya Ahad sama Wahid? Kenapa nggak disebut? Nggak disebut apa? Wahid. Disebut Ahad. Karena sifat ya. Karena sifat. Pertama saudaraku, ini bolpen ya. Ini bolpen. Ini kan. Ini berapa jumlahnya? Ini berapa jumlahnya? Satu? Satu apa satu-satunya? Satu apa satu-satunya? Satu ya? Berarti bukan satu-satunya? Bukan satu-satunya. Kalau masih ada satu, berarti ada dua. Halo? Kalau ada satu, berarti ada berapa? Dua. Kalau ada dua, ada berapa? Tiga. Kalau tiga ada empat.
Kalau ada satu, kemudian setelah itu berlanjut menjadi dua, tiga, namanya wahidun. Namanya apa? Wahidun. Tapi kalau ahad, tidak ada yang kedua. Cari bahasa Arabnya setelah ahad apa? Ada. Kalau wahid, isnain, salas, arba. Itu wahid. Isnain, salas, arba, khamsah. Kalau wahid, tsani, tsalis, gitu kan. Kalau ahad, ahad ya ahad itu tunggal. Itulah rahasianya kenapa Allah mensifat dirinya dengan ahad. Ini satu enggak ini? Ini satu enggak? Ini nampaknya satu, tapi ini jepreteli. Nah, tak preteli ya. Tak preteli. Nah, ini ujungnya nah kayak gini. Jadi berapa ini? Jadi dua. Ujungnya jadi dua. Nah, kalau ini saya cabut lagi, tapi ada dicabut terusan. Nah, itu misalnya ada berapa? Ada tiga. Jadi meskipun satu, tapi berbagai unsur. Allah tidak satu dalam berbagai unsur. Allah esa dalam zatnya. Allah ahad dalam zatnya. Itulah makna ahad, saudaraku akhwati. Itulah makna ahad. Loh, tapi Ustaz di ayat yang lain pernah Allah menyebut wahid. Yes. Lihat Al-Baqarah 163. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Ulama menjelaskan kenapa di sini disebut wahid, karena ada sifat yang lebih dari satu yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi ketika Allah menyebut dirinya wahid, Tuhan itu satu, tapi sifatnya itu banyak. Ada Ar-Rahim, Ar-Rahman, Al-Jabbar dan sebagainya. Maka ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah mengenal sifat-sifat yang banyak itu. Nah, di sini ada wahid. Tapi ketika Allah menyebut ahad, itu dalam konteks zatnya. Zatnya tak pernah berbilang. Kalau sifat bisa jadi berbilang, tapi zatnya Allah tidak berbilang. Ini ikhwatuddin hafizahumullah tentang Allahu ahad. Ahad. Makanya Bilal bin Rabah mempertahankan ahad ini. Karena ahad ini adalah sifat Allah yang tidak dimiliki oleh siapapun. Nampak ini bunga satu, tapi dia berbagai daripada unsur. Nampak ini webcam ini satu, tapi dia berbagai unsur. Nampak ini yang namanya pen ini satu, tapi ini terbentuk dari berbagai unsur. Saudaraku, ikhwatuddin fillah, Allah zatnya tidak terbentuk dari berbagai unsur. Ini hebatnya Allah Azza wa Jalla. Oke, sebelum menanjak ke yang kedua, Allah ada di mana? Ini perdebatan. Allah ada di mana? Ini perdebatan. Saya menghindar dari diskusi itu, tapi saya tetap mau jelasin versi yang saya pahami. Ya, Allah ada di mana, saudara? Allah ada di atas? Allah ada di mana-mana? Halo? Itu loh, sampai perdebatannya antara teman-teman salafi. Jadi kalau Anda melihat di YouTube itu antara Ustadz Abdul Somad sama Ustadz siapa? Firanda. Wah. Ya, itulah. Kalau saya sih melihatnya ke ilmu, ya kan? Ilmu itu sesat. Yang menyatakan Tuhan itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak bertempat, itu sesat. Tuhan itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di mana-mana. Berarti karena Tuhan, Allah maksudnya, Allah itu tidak bertempat, itu sesat. Sampai ya, pinter juga ini yang buat YouTube ketiganya. Jadi ketika beliau Ustadz Firanda ini menyatakan itu enggak konsisten. Buktinya ketika ceramah, ayo kita kembalikan kepada yang di atas. Berarti Tuhan di atas. Kalau madhabnya teman-teman salafi, Tuhan itu di atas. Tak boleh Tuhan itu tidak di atas. Tuhan itu di atas. Karena memang ayat itu jelas, ya, Tuhan itu adalah di atas.
Misalnya Tuhan di mana-mana, itu tambah benar katanya. Tuhan di mana? Itu seperti itu. Kalau ahli sunnah wal jamaah ya kami ya, manhaj kami itu ya, Tuhan Allah Azza wa Jalla itu tidak terikat oleh tempat. Dan kalau kita menyatakan Tuhan itu di atas, berarti Tuhan itu bertempat. Kalau Tuhan itu bertempat, berarti Tuhan itu membutuhkan tempat. Tuhan itu membutuhkan. Makanya saudaraku, coba ini ada video ya, mudah-mudahan bisa dilihat ya, baik yang di Zoom maupun yang di YouTube. Kalau di offline-nya pasti lihat nih, saudara. Ada iklan. Saya dikirimi video ini oleh teman saya ketika saya berdebat tentang posisi Tuhan itu Allah ada di mana. Dan saya tercengang dengan video ini. Semakin mantap saya dengan ahli sunnah wal jamaah. Perhatikan. Saya pernah lihat ini realnya di Museum Rasulullah. Masih ingat Mas dulu tentang matahari macam-macamnya, ini ada di sini. Nanti saya jelasin. Tonton aja dulu. Dan nggak perlu diskusi terlalu pusing. Dan video ini sudah selesai. Saya debat pakai ayat macam-macam, tiga video ini menang. Istiwas datang banyak dalil. Perhatikan. Mars, besarnya segitu Mars ya. Lebih besar lagi apa? Venus. Bumi, lebih besar lagi kan? Bumi 13.000 km persegi. Ini apa nih? Kepler, lebih besar lagi. Ada lagi Neptunus, lebih besar lagi. Uranus, lebih besar lagi. Ini belum seberapa ini. Saturnus, lebih besar lagi. Belum seberapa ini. Matahari, hampir sama dengan Saturnus, besar. Dan ini belum seberapa. Jupiter, lebih besar daripada matahari. Ini apa ini? Ada namanya hadis sendiri nih, ini planet sendiri lagi, lebih besar. Itu kecil semua, perhatikan. Oh ini matahari ya, tapi belum ya. Ini yang matahari ya, lebih besar. Ada Sirius A, ini lebih besar lagi, bintang lebih besar lagi. Dan ada lebih besar lagi nih saudaraku. Perhatikan, Insya Allah. Allahu Akbar. Perhatikan. Arcturus, ini lebih besar lagi nih. Aldebaran, lebih besar lagi. Dan ada lagi Rigel, lebih besar lagi. Dan ada Pistol Star, lebih besar, berkali-kali lipat. Perhatikan nih. Antares, lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Canis Majoris, jaraknya sudah 1,7 miliar kilometer dengan bumi. Ini lebih besar lagi. Bintang-bintang langit yang sangat besar. Nah, perhatikan. Nah, ini di skala kecil. Yang besar-besar tadi, semuanya ada dalam satu galaksi. Itu baru satu galaksi. Ya. Atau belum ini, perhatikan. Oke. Nah,
bintang-bintang yang lain lebih besar dari sebelumnya. Perhatikan. Nah, perhatikan. Masya Allah. Kita ada di mana itu? Ya? Nggak ada kan kita di situ. Sekarang di mana posisi yang ada di bumi? Yang kelihatan. Perhatikan. Dan ini baru satu galaksi. Ini kan baru satu galaksi. Ya, ini baru satu galaksi. Padahal ini ada ribuan klaster galaksi yang seperti itu. Nah, masih banyak kan galaksi kan? Allahu Akbar. Galaksi lainnya masih banyak. Nangis kita. Lihat, kita nggak punya apa-apa, kita nggak punya kekuatan. Kita masih memperdebatkan Allah ada di mana? Coba perhatikan lagi. Galaksi ribuan, dilihatkan galaksi. Dan ini baru langit pertama loh. Baru langit pertama. Insya Allah. Allahu Akbar. Di atas galaksi ada yang lebih besar. Sekarang di mana kita? Nah, ini masih ada lagi. Masya Allah. Jadi tadi belum langit pertama itu. Sekarang bayangkan bagaimana besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba saya ulang sedikit di sini. Bentar ya, saya ulang. Ini pas waktu. Nah, sampai di sini. Coba. Allah ada di mana? Andai kita berkata Allah ada di bawah, bisa? Andai kita berkata Allah ada di atas, bisa? Andai kita, ini kita di mana sih? Kita kan kecil banget di situ. Terus kita berkata Allah ada di mana-mana. Ikram? Ini benda ini ya, kecil. Taruh kata ini semut. Saya genggam ini. Terus tanya sama semut. Junaidi ada di mana? Pasti semut berkata akan ada di mana-mana. Jadi kalau ahli sunnah wal jamaah menyatakan bahwa Allah tidak terikat oleh tempat, betul tuh saudara. Lihat, Allah tidak terikat tempat. Jadi kalau Allah ada di atas, berarti kan bayangin bumi itu kotak. Lihat, kalau kita menyatakan Allah ada di atas secara hakiki loh ya, tidak secara metafora. Berarti kan kita menyatakan bahwa bumi yang kita tempati itu kotak. Jadi ada kota, ada plafon yang di atas begitu juga. Allah ada di atas begitu. Seperti kayak antar kita sama Allah itu nggak terlalu jaraknya jauh besarnya gitu. Padahal masya Allah tidak terkira kita, kecilnya tidak terkira. Dan itulah yang dimaksud dengan Allahu Akbar.
akbar itu sudah unlimited, nggak bisa dideteksi gitu. Jadi saudara ikhwata dinillah, maka kalau ahli sunnah wal jamaah itu menyatakan Allah itu bila makam, jadi tidak terikat oleh tempat. Jadi kalau ada orang mengatakan Allah dan di mana, ya bisa jadi itu benar. Karena apa, saudara ikhwata dinillah? Ya karena memang kecil banget. Kita kemana, mulai ke langit, ya tidak ada Allah di mana-mana. Saking besarnya Allah. Dan bumi ini, saudara ikhwata dinillah, itu dalam genggaman Allah. Alam ini dalam genggaman Allah. Dan kita di mana posisi itu? Jauh lah. Kalau di zoom di mute, ada yang bersuara. Jadi saudaraku ikhwata dinillah, itu ya yang harus kita pahami ketika kita berdiskusi tentang Allah. Kan saya saya ada nemu ini dari grup, saya dapat dari sebuah grup, kemudian grup itu campuran, ya ada yang kelompok-kelompok lain. Sebenarnya saya nggak mau debat, tapi karena saya diminta, posisi saya di situ sebagai pengasuh, saya diminta memberikan tanggap. Saya menjelaskan dalil-dalilnya. Ada yang ngirim ini kan. Ustaz, ini sajalah Ustaz itu ya. Saya bilang Allahu Akbar. Ini sudah bisa menjelaskan, saudara. Ini sudah bisa menjelaskan. Wallahu a'lam. Ini ya ikhwataddin fillah. Allah itu bila makan tidak bertempat, dan Allah itu benar-benar akbar, lebih besar dari perkiraan kita. Kalau kita katakan Allah ada di atas, itu berarti memang kita menganggap bumi yang kita pijak itu datar, kemudian dengan Allah itu tidak terlalu berjarak begitu, gedenya itu biasa saja. Ini Allahu ahad, Allahus samad. Zoomnya kenapa dimatikan aja? Gak bisa mati kan? Allahus samad. Suaranya masuk, Mas admin. Suaranya masuk. Allahus samad. As-samad. Perhatikan. Di sini sebelum saya masuk lebih dalam lagi, Allahu ahad. Ya coba ya. Allahu ahad. Jadi kalau ahad nggak pakai al-ahad. Allahu ahad. Ya. Kalau Allahu ahadun, terus kalau somad, Allahus pakai al. As-somad. Kenapa Ustaz? Kenapa kok Allah ini kan ma'rifat? Kalau ini sifat kan mestinya sama. Allahu al-ahad kan begitu, al-ahadu. Karena memang ahad ini hanya digunakan khusus untuk Allah. Ahad ini digunakan khusus untuk Allah. Jadi ketika ada kata-kata Allahu ahad, itu kalau ada kata ahad, itu pasti yang dimaksud adalah Allah. Sedangkan al-somad itu diganti ditambah al, karena bisa jadi somad itu tidak diperuntukkan untuk Allah. Jadi somadun, pakai somad nggak pakai al, itu bisa siapa saja. Somadnya tinggal secara umum, arti somad itu apa? Tumpuan harapan. Kan banyak yang menjadi tumpuan harapan. Bukankah ibu Anda bagi anak-anak kita itu tumpuan harapan? Ya. Bukankah pemimpin kita tumpuan harapan juga? Somad banyak. Supaya membedakan dengan somad-somad yang lain dikasih al. Allahus somad. Bahwa yang dari semua tumpuan harapan, hanya Allah lah menjadi tumpuan harapan satu-satunya, tidak ada yang lain. Itu yang dimaksud dengan as-somad. Berbeda dengan ahad. Kalau ahad tanpa al sekalipun, itu pasti yang dimaksud adalah siapa? Allah Azza wa Jalla Jalaluhu. Ini saudaraku, sementara insya Allah nanti kita lanjut. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nanti kita akan coba ayat-ayat mustabihat dan ayat-ayat muhkamat. Ini juga terjadi perdebatan di kalangan ahli ilmu kalam, ya kan ya. Nanti juga kita akan bahas tentang ciri-ciri
Tuhan yang patut disembah. Allah. Kan yang patut disembah kan cuma Allah. Nah, ciri-ciri itulah yang kemudian menggugurkan semua konsep ketuhanan yang dimiliki oleh semua agama. Makanya saudaraku ikhwatiddin fillah, kajian akidah qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, itu kalau diajarkan dengan lebih baik dan lebih mendalam, itu sudah cukup. Orang akan benar-benar bisa memiliki keimanan yang luar biasa di wallahu a'lam bisa. Silakan kalau memang ada pertanyaan, baik yang di Zoom maupun yang ada di YouTube atau yang ada di sini offline. Silakan. Sebentar. Ini di chat. Suaranya masih enak ya, suaranya ya. Oh, di sini suaranya jauh. Nah, ada yang nyatakan sudah cukup bagus suaranya, alhamdulillah. Oh, ini sudah ada yang jawab Al-Kafirun. Oh, ini Ari jawabnya sebelum saya jawab ya. Ini sudah tadi kan saya tanya. Surat Al-Ikhlas selain Qul huwallahu ahad, apalagi nama yang surat Al-Ikhlas? Saya kasih hadiah. Tapi ini Mas Ari ini yang jawab. Surat Al-Kafirun. Mudah-mudahan dia jawab sebelum saya ngitung nanti ya. Kan sudah saya hitung tadi. Karena ini laptopnya saya taruh di bawah. Insya Allah besok saya taruh di sini biar saya langsung bisa interaksi ya. Insya Allah. Baik, link YouTube sudah di-share. Ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan dari Bapak-bapak, Ibu-ibu? Dari YouTube ada pertanyaan? Ya, silakan. Keberadaan Allah. Ya, Allah ada di atas. Seperti siapa? Ketika seorang orang tua yang tanya kepada Rasulullah Muhammad SAW, itu hadis riwayat Imam Muslim. Ini ada pertanyaan. Kalau ada anak kecil bertanya kepada kita, Allah ada di mana? Dan dalam tingkatan awam kayak begitu, udah Allah ada di atas. Artinya tinggi gitu kan. Nggak apa-apa seperti itu. Sedangkan kajian kita tadi itu bahwa Allah tidak di mana-mana, Allah tidak terikat oleh tempat. Karena kalau Allah sampai terikat dengan tempat, berarti Allah butuh tempat. Kalau Allah butuh tempat, berarti Allah itu membutuhkan kepada sesuatu yang lain. Padahal yang namanya Tuhan tidak membutuhkan kepada sesuatu yang lain. Kalau membutuhkan kepada sesuatu yang lain, berarti sifat yang berikutnya apa? Lemah. Bukankah orang yang membutuhkan kepada yang lain itu berarti menunjukkan dia lemah, menunjukkan ketidakmampuannya, kan demikian ya. Jadi kalau kemudian butuh tempat, berarti dia menunjukkan kelemahan. Satu. Kalau kemudian dia butuh tempat, antara tempat sama yang menempati lebih besar mana? Antara tempat sama yang menempati lebih besar mana? Lebih besar tempat. Ketika seseorang menempati sebuah rumah, maka supaya rumah itu cukup, ya, berarti rumah itu harus lebih besar daripada orang yang menempatinya. Padahal Allahu Akbar, Allah lebih besar dari segala. Namun dalam konteks awam supaya sudah cepat paham, tidak apa-apa kita berkata bahwa Allah itu ada di atas. Sebagaimana Rasulullah ketika ditanya oleh seorang tua perempuan, ya itu Allah ada di mana? Dia ada di atas, sudah gitu aja. Allah ada di atas untuk memberikan penyederhanaan pemahaman. Ya. Namun hakikatnya kalau ulama-ulama itu ditakwil bahwa yang di atas itu maksudnya tinggi. Allah itu memiliki ketinggian yang luar biasa, yang tidak pernah bisa dijangkau oleh siapapun. Begitu. Atau kalau ada anak kita bertanya, ya bisa video tadi itu sudah diungkapkan. Kalau anak itu tidak terlalu kecil, ya agak bisa berpikir, misalnya sudah balik, suruh lihat video tadi, betapa kita ini kecil, sehingga kita tidak pernah bisa membayangkan bagaimana besarnya Allah. Sehingga kita juga tidak akan pernah menyatakan Allah bertempat. Karena posisi susah kan. Kalau kayak begitu, kita kecil di situ aja kita susah mencari kita ada di mana, bagaimana kita memposisikan Allah kan ini. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan.
Bagaimana penjelasan tentang ayat Allah itu lebih dekat daripada urat nadi kita? Itu kan menunjukkan kedekatan Allah sama kita. Allah itu maha mengawasi. Allah maha mengawasi. Jadi semua bahasa-bahasa kayak begitu kemudian sama para ulama ditakwil. Ya, insya Allah besok saya akan jelaskan tentang konsep takwil, takwid, gitu kan ya. Jadi semua ulama-ulama yang ahli sunnah wal jamaah itu mentakwil bahasa-bahasa kayak begitu. Seperti misalnya hati seseorang itu ada di dua jemari Tuhan. Ada hadisnya kan? Hati seseorang itu ada di dua jemari Allah Azza wa Jalla. Apa begini? Kita membayangkan, tidak boleh kan kita membayangkan begitu. Maka kita memahami bahwa semua hati manusia itu ada di pengetahuan Allah. Itu ada di kekuatan dan kekuasaan Allah yang menggerakkan hati kita. Makanya kita selalu berdoa, ya muqallibal qulub, sabbit qulubi atau sabbit qalbi ala dini. Seperti itu, saudara. Sama dengan tentang bahwa Allah itu lebih dekat daripada urat lehermu. Karena memang Allah itu dekat banget, karena Allah itu mengawasi kita. Itu kurang lebih. Wallahu a'lam. Baik, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita zikir bareng-bareng. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah. Astagfirullah. Itu makanan orang-orang.
أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر لي الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر لي الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم يا عظيم أشهد أن لا إله